Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Alfia F dengan NIM 211136109. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pemetaan kadastral dengan materi ilmu ukur tanah. Dalam ilmu ukur tanah, setidaknya ada 7 submateri yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama ada pengantar ilmu ukur tanah, kedua prinsip pengukuran dan sistem referensi, ketiga perhitungan planimetris, keempat pengukuran jarak langsung dan tachymetry, kelima bearing asimut dan pengukuran sudut, keenam poligon, dan yang ketujuh adalah peta situasi. Yang pertama kita masuk pada pengantar ilmu ukur tanah. Jadi, pengukuran tanah atau surveiing itu didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif, baik itu pada, di atas, atau di bawah permukaan bumi. Ini berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah, baik yang vertikal maupun horizontal. Nah, seseorang yang melakukan pekerjaan pengukuran ini disebut dengan surveyor. Adapun tujuan dari pengukuran tanah ini adalah yang pertama menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah. Misalnya, untuk persiapan gambar-gambar rencana, plan, atau peta. Kedua, untuk mengukur luasan volume tanah. Dan yang ketiga, itu memilih tempat yang cocok untuk proyek rekayasa. Ini adalah alat ukur dari jarak sudut koordinat. Ada peta ukur, ada kompas, ada apnea level, klinometer, theodolit, tripod untuk penyangga dari theodolit dan waterpass, dan yang terakhir ada GPS. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi survei. Jadi, klasifikasi survei itu ada 5. Yang pertama ada survei atas dasar akurasi. Contohnya adalah survei planimetris, yaitu survei yang berasumsi bahwa permukaan bumi itu mendatar atau tidak melengkung, padahal kenyataannya permukaan bumi itu melengkung. Yang kedua ada survei geodetik. Ini adalah survei untuk memperhitungkan bentuk bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak-jarak dan sudut-sudut ketelitian yang tinggi. Nah, survei ini diterapkan untuk lokasi yang luas. Yang kedua ada survei atas dasar metode penentuan posisi. Contohnya ada metode teretris. Ini dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang semuanya itu dilakukan di permukaan bumi. Yang kedua ada metode ekstraterestris, yaitu dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang dilakukan ke objek atau benda angkasa. Baik itu yang alamiah seperti bulan, binatang, pulsar, maupun yang buatan seperti satelit. Yang ketiga ada survei atas dasar instrumen. Contohnya adalah survei chain. Ini dilakukan pada luasan yang relatif sempit namun terbuka, dan pekerjaan lapangannya itu hanya dilakukan dengan pengukuran-pengukuran yang linear, yaitu jarak-jarak dengan alat meteran. Yang kedua ada survei traverse, yaitu digunakan untuk pengukuran yang melibatkan pengukuran jarak-jarak dengan meteran atau chain. Nah, arah-arah dan sudut-sudut dengan kompas ataupun dengan theodolit. Yang ketiga ada survei tachymetry, yaitu digunakan untuk survei-survei yang menggunakan metode pengukuran jarak-jarak horizontal dan vertikal dengan pengamatan rambu melalui theodolit yang berteleskop khusus yang dilengkapi benang-benang stadia dan lensa-lensa analitis. Yang keempat ada survei penyipat datar atau leveling. Nah, ini digunakan untuk survei yang pengukuran ketinggian vertikal relatif titik-titik dengan suatu sifat datar atau waterpass dan rambu. Kemudian ada plan tabling, itu digunakan untuk pengukuran grafis yang dilakukan secara serentak antara pekerjaan lapangan dan plotting. Dan yang terakhir itu ada survei triangulasi, yaitu jika kita akan melakukan pengembangan wilayah, survei triangulasi itu akan diadakan. Nah, wilayah itu dibagi-bagi menjadi jaringan segitiga-segitiga. Yang keempat ada survei atas dasar tujuan. Contohnya yang pertama ada survei rekayasa. Itu tuh untuk penyediaan data yang lengkap untuk seperti jalan layang, rel, kereta api, saluran air, saluran limbah, lingkungan, jembatan, dan sebagainya. Yang kedua ada survei pertahanan. Survei ini menjadi bagian yang sangat penting bagi militer. Yang C, survei geologi. Ini dilakukan baik di permukaan maupun subpermukaan bumi untuk menentukan lokasi, volume, dan cadangan mineral-mineral dan tipe-tipe batuan. Kemudian ada survei geografi. Ini untuk penyediaan data-data dalam rangka pembuatan peta-peta geografi. Yang kelima ada survei tambang, yaitu survei ini terdiri atas dasar survei topografi terhadap kepemilikan tambang dan pembuatan peta-peta permukaan serta pembuatan peta-peta bawah tanah untuk kepentingan pertambangan. Kemudian ada survei arkeologi. Jadi survei arkeologi ini dilakukan untuk
pengungkapan relik-relik barang peninggalan yang antik, peradaban, kerajaan, kota, kampung, benteng, candi, dan sebagainya yang sudah terkubur. Dan yang terakhir adalah survei route. Ini dilakukan untuk menempatkan dan mengeset garis-garis di permukaan tanah untuk keperluan jalan raya, rel kereta, dan untuk mengambil data-data yang diperlukan. Kemudian yang terakhir ada survei atas dasar tempat. Contohnya itu ada survei tanah. Contoh dari survei tanah ini, pengukuran garis batas tanah, penentuan jarak dan azimutnya, pembagian tanah atas dasar bentuk, ukuran, penghitungan luas, pemasangan patok batas bidang tanah, dan penentuan lokasinya. Kemudian ada survei hidrografi, yaitu survei ini yang berkaitan dengan badan air, seperti sungai, danau, perairan pantai, dan pengambilan data-data garis pasang surut pantai dari badan-badan air tersebut. Kemudian ada survei bawah tanah, yaitu survei ini yang dipersiapkan untuk perencanaan bawah tanah, penempatan titik-titik dan arah terowongan, lubang udara, aliran, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada survei udara, yaitu survei yang dilakukan dengan pemotretan dari pesawat yang berkamera. Survei ini sangat berguna untuk pengadaan peta skala besar. Kemudian yang kedua, kita masuk pada prinsip pengukuran dan sistem referensi. Adapun prinsip-prinsip dari pengukuran itu ada dua, yaitu posisi suatu titik dapat diletakkan paling sedikit dengan dua pengukuran. Yang kedua ada bekerja mulai dari keseluruhan menuju bagian-bagiannya. Kita masuk yang pertama. Jadi, posisi suatu titik dapat diletakkan paling sedikit dengan dua pengukuran. Dua titik kontrol itu dipilih di lapangan dan jarak keduanya itu akan diukur. Nah, kemudian jaraknya itu akan digambarkan di kertas dengan skala tertentu. Kemudian bekerja mulai dari keseluruhan menuju bagian-bagiannya. Ini merupakan prinsip paling utama dalam pengukuran yang tidak boleh kita tinggalkan kecuali dalam keadaan yang terpaksa. Nah, ide utamanya itu adalah melokalisir kesalahan-kesalahan dan akumulasinya. Berbeda jika bekerja dari bagian-bagian ke keseluruhan. Kesalahan-kesalahan akan terakumulasi dan bertambah besar. Akibatnya surveinya jadi tidak terkendali. Ini kita masuk pada bentuk bumi. Yang pertama ada topografi. Topografi itu adalah permukaan fisik bumi yang terlihat. Kemudian geoid. Geoid ini adalah permukaan level atau ekuipotensial yang sering juga disebut permukaan realitas fisik. Karena geoid ini merupakan permukaan ekuipotensial, potensial gravitasi sembarang titik pada permukaan itu besarnya menjadi sama, dan arah-arah gravitasi sembarang titik akan tegak lurus dengan geoid. Nah, jika tubuh bumi seragam dan permukaan topografi itu tidak ada, maka geoid akan membentuk elipsoid dengan oblet. Elipsoid oblet dengan pusat di masa bumi. Yang ketiga ada elipsoid, yaitu permukaan matematis atau kerangka referensi untuk hitungan. Kemudian kita masuk pada sistem referensi. Nah, jika kita menghitung posisi, jarak, dan arah di permukaan bumi, kita akan memerlukan kerangka referensi yang matematis. Nah, kerangka referensi yang paling cocok ini adalah ellipsoid oblet, karena dia mempunyai bentuk yang relatif sederhana dan pada tingkat tertentu itu mendekati bentuk geoid. Nah, umumnya pengukuran-pengukuran menggunakan instrumen yang dilevelkan dengan bantuan gelembung Nivo. Karena itu, pengukuran-pengukuran itu dibuat relatif terhadap geoid. Nah, sebelum digunakan untuk keperluan hitungan, hasil-hasil ukuran itu harus dikoreksi terlebih dahulu perbedaan-perbedaannya akibat dari geoid dan ellipsoid referensi. Bab ketiga kita masuk pada perhitungan planimetris. Yang pertama ada jarak. Nah, pengukuran menghasilkan jarak-jarak baik secara langsung maupun tidak langsung. Jarak langsung itu diperoleh dengan pengukuran tarikan meteran antar titik dengan titik lainnya. Jarak tidak langsung diperoleh dengan perhitungan hasil-hasil ukuran besaran di lapangan, misalnya pada survei tachymetry. Kedua, ada azimut. Azimut antar dua titik adalah besarnya sudut bearing yang dibentuk dari suatu referensi, meridian, atau utara. Ini searah dengan jarum jam sampai ke garis penghubung dua titik itu. Nah, karena berputar satu lingkaran penuh, maka besarnya azimut pada satuan derajat itu dimulai dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Yang ketiga ada sudut. Sudut horizontal itu dapat dihitung dengan dua cara, yaitu dari selisih dua bacaan horizontal dan dari selisih dua azimut. Untuk bacaan horizontal itu biasanya didapatkan dari pengukuran teodolit. Dalam cara tertentu, teodolit itu bisa menghasilkan bacaan horizontal yang sekaligus sebagai azimut dua titiknya.
pada teodolit tertentu, misalkan TO, itu bacaan horizontal sekaligus sebagai azimut magnetis suatu garis. Nah, selain itu, azimut juga bisa didapatkan dari pengukuran dengan kompas atau dari hasil perhitungan antara dua titik yang telah diketahui koordinatnya, yang telah dibahas sebelumnya. Bab yang keempat, kita masuk pada pengukuran jarak langsung dan tachymetry. Jadi apa itu pengukuran jarak langsung? Pengukuran jarak langsung adalah pengukuran dengan langsung mendapatkan nilai pengukuran dengan mengukur garis yang menghubungkan dua titik. Untuk jarak antara dua buah titik di muka bumi dalam ukur tanah merupakan jarak terpendek antara kedua titik tersebut, tergantung dari jarak tersebut terletak pada bidang datarkah, atau bidang miring, ataupun bidang tegak. Nah, dalam pengukuran jarak secara langsung, jika panjangan yang diukur melebihi panjang yang kita ukur, maka kita perlu memenggalnya menjadi beberapa bagian untuk dilakukan pengukuran. Jarak yang didapat langsung tanpa melalui perhitungan pada pengukuran jarak langsung itu digunakan alat utama dan alat bantu. Jadi pengukuran jarak langsung itu ada 3. Itu pengukuran jarak langsung pada lapangan datar, pengukuran jarak langsung pada lapangan miring, dan pengukuran jarak langsung yang terhalang. Kita masuk pada alat-alat ukur jarak langsung. Yang pertama adalah alat utama dan yang kedua adalah alat bantu. Alat-alat utama itu contohnya adalah pita ukur. Ini alat ukur jarak yang material utamanya itu terbuat dari fiber, plastik atau campuran daripadanya. Kedua ada pegas ukur, yaitu material utama yang terbuat dari plat baja. Dan yang ketiga ada rantai ukur, ini terbuat dari rantai baja. Nah, panjang alat-alat tersebut umumnya itu dari 30 meter, 50 meter, sampai dengan 100 meter, dengan lebar antara 1 cm sampai 2 cm, dengan ketebalan antara 0,1 mm sampai 0,2 mm. Untuk pembagian skala bacaan dari skala terkecil milimeter sampai dengan skala terbesarnya, yaitu meter. Adapun alat-alat bantu dari alat ukur jarak langsung, yaitu yang pertama ada jalon atau anjir. Adalah tongkat dari pipa besi dengan ujung runcing, seperti lembing. Nah, panjangnya ini antara 1,5 meter sampai 3 meter, dengan diameter pipa antara 1,5 cm hingga 3 cm. Ini dicat merah dan putih yang berselang-seling. Jalan ini juga berguna untuk pelurusan dan untuk menyatakan adanya suatu titik di lapangan pada jarak yang jauh. Kedua ada pen ukur. Jadi pen ukur ini adalah alat untuk memberi tanda titik sementara di lapangan. Nah, ini terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 40 meter. Dan runcing di ujungnya dan ujung lainnya, sedangkan di ujung lainnya itu melengkung. Yang ketiga ada unting-unting. Jadi alat ini berguna untuk membantu memproyeksikan suatu titik yang terbuat dari besi atau dari kuningan. Kemudian ada water pass tangan, alat bantu untuk mendatarkan pita ukur. Dan yang terakhir ada prisma dan kaca sudut, yaitu alat bantu untuk menentukan sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Tachymetry. Jadi, apa itu tachymetry? Pengukuran titik-titik detail dengan metode tachymetry ini adalah cara yang paling banyak digunakan dalam praktek, terutama untuk pemetaan daerah luas dan untuk detail-detail yang bentuknya tidak beraturan. Nah, untuk dapat memetakan dengan cara ini diperlukan alat yang dapat mengukur arah sekaligus mengukur jarak, yaitu teodolit, kompas atau BTM, yaitu Boussole Trench Montage. Nah, pada alat tersebut, arah-arah garis di lapangan akan diukur dengan jarum kompas, sedangkan alat jarak itu digunakan benang silang diafragma yang terdapat pada teropongnya. Bab kelima, kita masuk pada pembahasan bearing, azimut, dan pengukuran sudut. Yang pertama kita masuk pada bearing. Jadi dalam survei itu kita seringkali ditentukan garis referensi tetap yang dengannya itu semua garis survei diacu. Nah, garis seperti itu dinamakan dengan meridian. Oleh Smith tahun 1978, meridian itu dibagi menjadi 4, yaitu meridian magnetis, meridian sebenarnya, true meridian, meridian grid, meridian asumsi atau sum meridian. Nah, sudut-sudut yang terbentuk dan terreferensi pada meridian ini dinamakan dengan bearing, atau dengan kata lain, meridian adalah arah acuan yang darinya meridian ditentukan. Nah, bearing ini adalah sudut horizontal antara meridian referensi dan garis survei yang diukur searah atau berlawanan arah jarum jam. Bearing suatu garis itu dapat dibedakan sebagai, bearing suatu garis ada yang didapatkan sebagai bearing lingkar penuh atau azimut,
bearing quadrantis, reduced bearing, dan bearing grid atau dalam survei geodesi. Ini adalah cara menentukan bearing dan back bearing. Contohnya, sudut OA yaitu 654E. Cara bacanya, nih, sudut O ke A itu N 54 derajat E. Begitu juga dengan OB contohnya, yaitu S ini dengan sudut 47 derajat E. Atau back bearing contohnya adalah AO. AO itu berarti kebalikan dari bearingnya, yaitu S. Kita pakai yang depannya yaitu S 54 derajat, kita pakai yang sudut antara OA-nya juga, dan W. Atau contohnya lagi itu BO. BO ini N back-nya, back bearingnya, N, kemudian kita pakai 47 derajat, dan W. Selanjutnya kita masuk pada azimut. Nah, dalam referensi bacaan lain, itu dikatakan bahwa arah menjadi bearing jika dihubungkan dengan beberapa origin. Dengan kata lain, jika skala 0 arah tersebut dihubungkan dengan utara north atau datum-datum lain yang diambil sebagai origin, origin inilah yang disebut dengan azimut. Nah, azimut itu diistilahkan untuk dua pemahaman yang berbeda. Menurut Cheville 1995, yaitu sebagai origin dari suatu sistem bearing, atau sebagai arah yang dikaitkan dengan utara yang sebenarnya. Nah, pada azimut itu terbagi menjadi tiga, yaitu azimut astronomis, azimut geodetik, dan azimut grid. Untuk azimut astronomis, yaitu sudut horizontal yang diukur searah dengan jarum jam antara meridian astronomis dan garis-garis yang telah ditentukan. Nah, azimut astronomis ini dapat ditentukan dengan pengamatan benda langit atau seperti matahari atau bintang. Kemudian ada azimut geodetik. Jadi azimut geodetik ini adalah sudut horizontal yang diukur searah dengan jarum jam antara meridian sejati dan garis yang telah ditentukan. Ini dapat diperoleh dengan pengamatan satelit GNSS. Dan azimut grid. Jadi azimut grid ini adalah suatu horizontal yang dibentuk oleh garis tertentu dan meridian grid referensi itu. Ini dapat ditentukan dengan melakukan perhitungan terhadap koordinat dua titik kontrol tanah yang berada pada sistem proyeksi peta tertentu. Untuk membaca sudut azimut, sama seperti dengan bearing. Untuk OA, mirip-mirip dengan bearing, tapi pada azimut itu hanya sudutnya saja. Contohnya OA. OA itu 54, jadi dari north ke A itu 50 derajat. Kemudian ada OB. OB ini 133 derajat dari north ke B, yaitu 133 derajat. Begitu juga dengan OC dan OD. Nah, sedangkan back azimut itu kebalikan dari azimut, tapi kita menggunakan 180 derajat. Acuan 180 derajat. Kapan kita gunakan tambah 180? Itu jika sudutnya itu kurang dari 180 derajat. Tapi jika sudutnya itu lebih dari 180 derajat, misalnya 211, maka 211-nya itu dikurangi dengan 180. Contohnya ada AO. AO ini kan 54 derajat. 54 derajat itu kurang dari 180. Maka kita akan tambah 54 tambah 180, yaitu 234. Atau CO. CO itu sudutnya adalah 211. Ini lebih dari 180. Maka kita kurang 180 dikurang 211, yaitu 31 derajat. Selanjutnya pengukuran sudut. Jadi, untuk pengukuran sudut kita menggunakan alat teodolit contohnya. Nah, jadi teodolit ini adalah instrumen yang sering digunakan untuk membaca arah pada suatu bidang horizontal dan kemiringan atau inklinasi pada suatu bidang yang vertikal. Nah, perbedaan-perbedaan arah beberapa titik yang diamati itu terbaca dalam skala horizontal. Sudut-sudut yang terbentuk dari beberapa titik tersebut akan dihitung dari bacaan arah-arah ini. Umumnya, sudut itu tidaklah diukur secara langsung, tetapi dihitung deduced dari pengukuran arah-arah. Secara praktis, sudut diturunkan dari selisih antara dua arah. Metode dari pengukuran sudut. Yang pertama ada metode pengukuran sudut horizontal. Metode pengukuran sudut horizontal
itu antara dua buah target merupakan pengukuran paling sederhana dalam traverse, karena hanya ada dua target, yaitu pengukuran relatif singkat. Dengan demikian, kesalahan residual akibat kevertikalan sumbu dan naik turunnya statif, twisting secara praktis akan terhindarkan. Nah, untuk pengukuran yang lebih teliti, umumnya itu digunakan pengamatan dalam dua posisi, yaitu biasa dan luar biasa. Dan ini dihitung rata-rata keduanya. Ini ada sudut vertikal. Untuk sudut vertikal adalah suatu sudut yang terbentuk dari perpotongan dua bidang vertikal. Nah, dalam ukur tanah, salah satu bidang vertikal ini digunakan adalah bidang horizontal. Dan sudut vertikal suatu titik adalah sudut yang terbentuk antara bidang vertikal pada garis yang melalui titik tersebut dan bidang horizontal. Jika garis bidik terletak di atas bidang horizontal, sudut vertikalnya itu dinamakan dengan sudut elevasi yang mempunyai tanda positif. Nah, jika garis bidik ini terletak di bawah bidang horizontal, maka sudut vertikalnya ini dinamakan dengan sudut depresi yang mempunyai tanda negatif. Nah, terkadang sudut vertikal ini disebut juga dengan altitude. Tandanya positif jika objek di atas horizon dan negatif jika objek di bawah horizon pengamatan. Bab ke-6 kita masuk pada poligon. Pengertian poligon. Jadi, apa itu poligon? Poligon adalah metode untuk menentukan posisi horizontal dari titik-titik di lapangan yang berupa segi banyak dengan melakukan pengukuran sudut dan jaraknya. Nah, tujuannya ini adalah untuk mendapatkan data-data lapangan berupa koordinat horizontal X dan Y. X untuk horizontal, Y untuk vertikalnya. Nah, poligon merupakan segi banyak yang sering digunakan dalam pengadaan kerangka dasar pemetaan, karena sifatnya ini yang fleksibel dan kesederhanaan hitungannya. Maksud dari fleksibel di sini dalam arti bahwa pengukuran poligon itu didapat mengikuti berbagai bentuk medan pengukurannya. Sedangkan hitungan yang sederhana dalam arti bahwa seorang surveyor itu dapat menghitung koordinat ukuran poligon hanya dengan menggunakan kalkulator dan pengetahuan matematis dasar. Poligon itu ada dua, ada poligon tertutup dan ada poligon terbuka. Yang pertama poligon tertutup. Poligon tertutup ini adalah poligon yang bentuk geometrinya itu berupa loop tertutup, di mana pengukurannya itu diawali dan diakhiri di titik yang sama. Jadi misalnya pada titik 1, maka dia akan berakhir di 1 pula. Berakhir di titik ini juga. Nah, dengan demikian, pada poligon tertutup, maka koordinat awal itu sama dengan koordinat akhirnya. Poligon tertutup ini sering digunakan untuk mengukur batas-batas daerah pemetaan situasi. Berdasarkan fungsinya, poligon itu dibedakan menjadi poligon untuk keperluan kerangka peta dengan syarat itu harus memiliki titik-titik yang cukup baik, dalam artian itu menjangkau semua wilayahnya. Kemudian poligon yang berfungsi sebagai titik-titik pertolongan untuk mengambil detail lapangan. Yang kedua ada poligon tertutup. Poligon terbuka. Jadi poligon terbuka ini terdiri atas rangkaian garis yang berhubungan, tetapi tidak kembali ke titik awal atau tidak terikat pada sebuah titik dengan ketelitian yang sama, atau lebih tinggi dari ordenya. Nah, di lapangan, poligon ini biasanya digunakan untuk pengukuran jalan dengan cara pintas atau panjang jalan dalam radius yang pendek. Poligon terbuka itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu poligon terbuka terikat, sempurna, kedua ada poligon terbuka terikat sepihak, poligon terbuka tidak terikat. Ini contoh dari masing-masing jenis dari poligon terbuka. Kemudian kita masuk pada peta situasi. Apa itu peta situasi? Jadi peta situasi ini adalah peta topografi skala besar yang memuat informasi unsur-unsur buatan alam maupun buatan manusia. Ini dinyatakan dengan simbol-simbol berupa titik, garis, area, dan atribut yang digambarkan pada bidang datar atau kertas. Nah, dengan sistem proyeksi dan skala tertentu. Nah, tahapan pembuatan peta situasi itu ada pembuatan kerangka kontrol horizontal dan vertikal, pengukuran detail, pembuatan garis kontur, dan plotting. Kita masuk pada pembahasan dalam tahapan pembuatan peta situasi. Yang pertama tadi, itu adalah pembuatan kerangka kontrol horizontal dan vertikal. Nah, kerangka dasar dalam pemetaan horizontal itu ada bermacam-macam. Pemilihan dan pemakaiannya itu ditentukan oleh banyak faktor, antara lain luas daerah yang dipetakan, ketersediaan peralatan, dan kemudahan perhitungan.
Untuk pengukuran kontrol vertikal, itu dilakukan dengan pengukuran yang beda tinggi, secara teliti antara titik-titik kontrol horizontal ataupun dari titik-titik poligon, yang berurutan dengan metode sifat datar, atau dengan cara tachymetry maupun trigonometrik. Ini tergantung dari tingkat ketelitian yang diisyaratkan. Kemudian kedua ada pengukuran detail. Nah, detail ini adalah segala objek yang ada di lapangan, baik yang bersifat alamiah maupun hasil budaya manusia, yang akan dijadikan isi dari peta yang akan dibuat. Nah, metode koordinat kutub itu mengukur posisi 3 dimensi, X, Y, Z. Nah, detail ini yang ditentukan dengan komponen azimut sudut, arah, dan beda tinggi dari titik ikat. Karena detail yang diukur itu banyak, pengukuran dilakukan dengan teknik yang cepat, yang disebut dengan tachymetry. Azimut atau sudut diukur dengan teodolit, jarak itu diukur secara optis, dan beda tinggi diukur secara trigonometris. Yang ketiga ada pembuatan garis kontur. Jadi, garis kontur ini adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Karena tidak semua titik diukur, maka untuk mendapatkan titik-titik ketinggian bagi titik-titik lainnya di sekitar, itu akan digunakan interpolasi. Nah, interpolasi kontur ini dapat dilakukan dengan cara grafis atau perhitungan dengan bobot jarak. Dan yang keempat ada plotting. Plotting ini dilakukan setelah semua data lapangan itu dihitung, yaitu meliputi data hitungan koordinat poligon tadi, yaitu poligon X, Y, hitungan tinggi, dan hitungan detail. Nah, untuk menentukan posisi absis dan ordinat agar gambar berada di tengah-tengah. Contoh dari peta situasinya. Ini adalah format dari peta situasi, dan ini adalah hasil dari peta situasinya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kesalahan informasi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.